Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badrul Zaman. NIM saya 2021 53063. Saya dari kelas B, Prodi Sistem Informasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis dan pencatatan transaksi bisnis pertemuan ketiga. Pertama adalah tujuan. Nomor 1, menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Nomor 2, menjelaskan karakteristik suatu akun. Nomor 3, menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. Yang keempat, menganalisis dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang nomor 5, menyiapkan neraca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahan. Nomor 6, menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengoreksinya. Nomor 7, menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun dimasukkan dalam buku besar. Kelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut buku besar. Daftar akun dalam buku besar disebut bagian akun. Lanjutnya, klasifikasi utama dari akun. Pertama adalah aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, yang di dalamnya ada kas, perlengkapan, bangunan, piutang, usaha. Selanjutnya, kewajiban. Kewajiban adalah utang kepada pihak luar atau kreditor, utang usaha, wesel bayar, utang gaji. Selanjutnya, klasifikasi utama dari akun. Ekuitas pemilik. Yang pertama, ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Contohnya di sini adalah modal Chris-Clark, penarikan Chris-Clark. Yang dua, pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual jasa atau produk, yang mana ada pendapatan jasa dan pendapatan komisi. Yang ketiga, beban. Beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Beban sewa, contohnya kita menyewa tukang atau di saat ada kerusakan mesin atau apapun itu di perusahaan kita menyewa, itu termasuk beban sewa. Selanjutnya, beban gaji. Beban gaji adalah hak kita, kewajiban kita untuk membayar karyawan. Beban utilitas. Untuk membantu pembelajaran, suatu akun dapat digambarkan menyerupai bentuk huruf D, di mana sisi kiri debit dan sisi kanan adalah kredit. Kemudian akun T, kasnya di sisi debit adalah 3.750, 4.300, 2.900. Sisi kreditnya 850, 1.400, 700, dan 2.900. Bagaimana cara menyeimbangkan akun T? Yang pertama adalah jumlahkan sisi debit. Sisi debit kita jumlahkan 3.750 ditambah 4.300 ditambah 2.900 menghasilkan 10.950. Kemudian langkah yang kedua, jumlahkan sisi kredit. 850 ditambah 1.400 ditambah 700 ditambah 2.900 menghasilkan 8.550.
Kemudian kurangkan total kredit dari total debit untuk mendapatkan saldo akun atau pendapatan bersih. Kita kurangkan sisi debitnya 10.950 dikurangkan kreditnya 5.850 dan menghasilkan 5.100. Selanjutnya adalah transaksi dan akun neraca. Contohnya pada kali ini adalah pada tanggal 1 November, Krisrak menyetorkan 25.000 ke rekening bank atas nama Net Solution. Dalam jurnal nilai kas 25.000 dari modal Krisrak menginvestasikan kas di Net Solution. Kemudian dampak dari jurnal ini di buku besar adalah kas mengalami debit pemasukan, sedangkan modal Krisrak mengalami kredit pengeluaran. Pada tanggal selanjutnya, pada tanggal 5 November, Net Solution membeli tanah senilai 20.000 secara tunai. Dari jurnalnya kita bisa lihat tanah senilai 20.000, kasnya menjadi 20.000 untuk membeli tanah untuk mendirikan bangunan. Dampak dari jurnal di buku besar, kas mengalami pengeluaran pada 5 November mengalami pengeluaran sebesar 20.000, tapi pada asetnya atau tanahnya kita mengalami debit 20.000 karena harga tanahnya adalah 20.000. Selanjutnya pada tanggal 10 November, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai 1.350. Dari jurnalnya kita bisa lihat perlengkapan senilai 1.350 karena ini kredit, maksudnya adalah utang usaha untuk membeli perlengkapan secara kredit. Dampaknya ini di buku besar adalah perlengkapan kita pemasukan menjadi aset sebesar 1.350, utangnya kita memiliki utang sebesar 1.350 yang harus dibayarkan pada yang memberi hutang. Pada tanggal 30 November, Net Solution membayar kreditor sebesar 950. Jurnalnya utang usaha, Net Solution membayar 950 untuk membayar utang usaha kepada kreditor. Dan sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, saya ucapkan maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.